Selamat datang di mata kuliah pemodelan proses bisnis. Pada pertemuan yang keempat ini saya langsung untuk membahas masalah proses redesign. Tujuan dari proses redesign ini adalah mengidentifikasi kemungkinan optimasi desain dari sebuah proses. Tujuan yang kedua adalah menghilangkan proses yang tidak efisien. Tujuan yang ketiga adalah menghilangkan permasalahan yang sering terjadi selama proses berlangsung. Nah, kita lihat di dalam gambar ada lambang simbol dengan warna merah muda dan simbol dengan warna hijau. Dari proses yang as is atau proses yang berlangsung saat ini melibatkan sekitar 7 simbol. 4 merah muda dan 3 warna hijau. Dari dua warna merah muda ke satu hijau, kemudian kembali lagi ke dua warna merah muda dan diberikan ke dua warna hijau. Nah, kemudian dari proses yang sistem yang ada sekarang ini diredesain menjadi dua warna merah muda ke satu hijau ke satu merah muda dan satu hijau lagi. Jadi ada proses yang dihilangkan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh di bawah ini, yaitu contoh sistem pembelian atau purchasing. Proses yang ada pada sistem purchasing kita lihat atau akan saya jelaskan sebagai berikut. Pada departemen purchasing, ya, suatu perusahaan, katakanlah perusahaan handphone, ya, bagian purchasing akan memberikan dokumen yang namanya purchase order atau sering disebut dengan PO ke vendor. Satu dokumen PO bisa terdiri dari beberapa macam item dan jumlahnya juga tidak harus satu. Contoh, jika purchasing dari perusahaan handphone ini memberikan PO ke vendor, misalkan dia memberikan PO jumlah charger, katakanlah dia memesan charger sebanyak 100 piece, kemudian memesan kabel juga sebanyak 100 piece, mungkin dia akan memesan baterai sebanyak 100 piece. Jadi, dari bagian purchasing akan membeli 3 item, yaitu charger, kabel charger, dan baterai ke vendor, ke supplier. Kemudian dari bagian purchasing akan memberikan fotokopi fotokopi dari PO yang sudah diberikan vendor ke bagian pembayaran atau bagian akunting. Jadi ingat bahwa purchasing tidak bisa melakukan pembayaran. Yang dapat melakukan pembayaran adalah bagian akunting atau bagian kasir. Di sini di gambar ini dikatakan bagian akun payable.
Setelah vendor mendapatkan PO, maka vendor atau supplier ini akan mengirimkan barang ke perusahaan handphone tersebut. Penerima dari ketiga barang juga bukan bagian purchasing. Jadi fungsi dari bagian purchasing adalah hanya membeli barang. Di sini fungsinya hanya membeli barang. Kemudian untuk yang menerima barang adalah bagian receiving. Receiving biasanya masuk dalam departemen warehouse atau gudang. Barang diterima, biasanya dilakukan pencocokan. Apakah barang-barang ini diterima, dilakukan pencocokan biasanya mengenai barang yang dipesan oleh purchasing, atau jumlahnya, atau mutunya. Nah, setelah barang diterima, maka bagian penerimaan atau receiving ini akan memberikan dokumen receiving ke bagian pembayaran. Ya. Apakah yang diterima sudah sesuai dengan PO? Baterainya 100, kabelnya 100, chargernya 100. Ya, tentunya nanti bagian kasir atau bagian payable juga melakukan cross-check yang berikutnya. Dari vendor, dari supplier akan memberikan invoice atau nota ke bagian kasir atau bagian accounting atau bagian account payable. Jadi, vendor akan memberikan dua item, satu barang ke bagian receiving, dan invoice atau dokumen invoice ke bagian kasir. Setelah semua beres, semua cocok, maka bagian kasir melakukan pembayaran ke vendor. Nah, inilah sistem dari proses pembelian yang dilakukan oleh Departemen Purchasing. Nah, perusahaan ini kemudian melakukan proses redesign, yaitu dia melakukan sebuah metode penyimpanan atau pembuatan program dengan database. Ya. Jadi, dibuatkanlah sebuah sistem penyimpanan. Dibuatlah sebuah sistem server, tempat simpan, yaitu database. Dari purchasing, membuat dokumen yang kemudian disimpan ke dalam database. Atau purchasing mengambil data dari database mengenai barang-barang yang akan dibeli. Sama dengan proses sebelumnya, purchasing tetap memberikan dokumen PO ke vendor. Vendor tetap sama memberikan barang ke bagian receiving. Nah, yang membedakan adalah receiving kemudian menginputkan penerimaan barang ke dalam database. Jadi, yang membedakan adalah receiving tidak memberikan dokumen penerimaan barang ke bagian pembayaran, tetapi menginputkan apa yang diterima ke dalam bagian database. Setelah itu, bagian kasir dapat mengakses dokumen-dokumen melalui database. Ya, tentunya vendor juga memberikan invoice. Nah, kemudian dicocokkan antara invoice dan database dicocokkan. Kalau sudah sama maka melakukan pembayaran atau payment. Nah, menurut hasil penelitian bahwa dari proses redesign ini menghasilkan 75%
pengurangan di bagian kepala-kepala departemen. Yang kedua, pengontrol material lebih mudah dan pembayaran lebih tepat sasaran, lebih akurat. Yang ketiga, proses pembelian lebih cepat. Yang keempat, waktu pembayaran akan lebih singkat. Jadi tidak perlu menunggu antar dokumen ataupun apapun. Jadi semuanya sudah bisa lebih masuk dengan cepat. Mungkin yang saya jelaskan itu dari pertemuan keempat. Kalau jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di grup. Terima kasih.